Assalamualaikum Bu Fia. Waalaikumsalam, Bu Des. Hai Bu Fia, selamat siang Bu Fia. Selamat siang. Makasih ya Bu Fia ya sudah menyempatkan hadir siang ini. Kita mau ngobrol-ngobrol bentar nih Bu Fia. Nggak lama kok, paling 10 sampai 15 menit aja. Siap, Bu Des. Apa kabarnya Bu Fia? Alhamdulillah, baik. Bu Des, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sama, kita sehat ya Bu Fia ya. Sehat. Ngomong-ngomong, apa nih yang mau dibicarakan siang ini? Iya nih, Bu Des. Saya ada satu permasalahan nih yang ingin dibicarakan dengan Bu Des. Boleh tahu apa itu Bu Fia? Ya, begini. Ada sedikit masalah di kelas. Ada satu siswa yang tidak semangat ketika belajar dengan saya. Jadi saya mau minta solusi dari Bu Des. Oh, jadi masalahnya ada murid Bu Fia yang tidak semangat ya ketika belajar ya. Kira-kira Bu Fia ingin dapat apa nih dari percakapan kita ini? Ya, saya pengennya ke depannya di mana murid saya ini bisa kembali bersemangat dan ceria ketika belajar dengan saya. Nah, ketika saya di pintu aja mau masuk kelas, saya pengennya dia tuh happy dan kehadiran saya ditunggu di kelas. Itu harapan saya, Bu Des. Oke, jadi dari pengamatan Bu Fia ini berarti Bu Fia ingin murid-murid lebih bersemangat belajarnya sama Bu Fia ya. Itu kondisi idealnya ya, begitu ya Bu Fia ya. Kalau dilevelkan 1 sampai 10 nih Bu Fia, kira-kira kalau sekarang ini berada di level berapa tuh kira-kira Bu Fia? Kalau untuk siswa saya yang satu ini baru pada level 5 baru Bu Des semangatnya gitu. Oh, level 5 ya. Kalau kita harapkan level 10 yang ideal itu mungkin agak susah ya Bu Fia ya. Kira-kira kalau setelah kita nanti bincang-bincang, setelah Bu Fia nanti ada action, kira-kira di level berapa nanti harapan Bu Fia nanti setelah ini? Harapan saya setelah nanti saya menemukan cara yang pas untuk anak ini, saya berharapnya kalaupun tidak mencapai level 9 atau 10, saya berharap di level 8 lah Bu Des. Oke. Kira-kira level 8 ya Bu ya. Kira-kira apa solusi yang akan Bu Fia lakukan untuk mengatasi permasalahan dalam belajar anak ini supaya lebih bersemangatnya gitu Bu Fia? Nah, begini Bu Des, kemarin saya lakukan pengamatan terhadap siswa ini. Nah, saya lakukan bincang-bincang dengan dia. Ternyata saya menemukan permasalahan kenapa dia tidak bersemangat belajar dengan saya. Nah, ternyata selama ini saya di kelas baru menyajikan pembelajaran yang monoton, kurang menarik bagi dia, atau terkadang saya memberikan ice breaking tapi hanya sesekali dan belum konsisten saya berikan, sehingga dia beranggapan bahwasanya belajar dengan saya tuh kurang seru dan kurang menarik, begitu Bu Des. Oh, itu masalahnya Bu Fia ya. Menurut Bu Fia, apa yang Bu Fia bisa lakukan untuk membuat anak-anak itu lebih bersemangat Bu Fia? Nah, saya kedepannya akan merancang sebuah media pembelajaran yang menarik, sebuah media di mana memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, tentunya saya akan memberikan media pembelajaran yang bervariasi, habis itu ice breaking yang menarik, sehingga dan juga saya nanti memberikan video pembelajaran yang membuat anak-anak itu tertarik untuk belajar dengan saya. Itu harapan saya, Bu Des. Oh gitu. Jadi Bu Fia tuh usahanya melalui media yang menarik, kemudian bervariasi, kemudian ice breaking ya Bu Fia ya. Ya. Mungkin lebih di apa namanya dibervariasikan lagi. Begitu Bu Fia ya. Kira-kira kapan rencananya Bu Fia akan mulai melakukannya? Ya, besok saya sudah mulai merancang media yang akan saya buat. Nah, setelah itu baru 2 hari yang akan datangnya saya langsung mengeksekusi di kelas gitu Bu Des. Oh begitu. Berarti langsung Bu Fia ya, nggak pakai lama-lama ya. Iya. Oke, kira-kira Bu Fia, dukungan dari pihak mana saja yang Bu Fia butuhkan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Fia hadapi sekarang? Iya, karena ini terkait dengan siswa kita di kelas, tentu kita membutuhkan dukungan dari semua komunitas sekolah, terutama kepala sekolah, rekan sejawat, habis itu dengan teman-teman di sekolah yang lain
di sekolah itu untuk bagaimana kita berkolaborasi menyajikan pembelajaran yang menarik dan keberpihakan kepada siswa, sehingga nanti tidak hanya di kelas saya saja anak-anak yang menarik, semua guru menyajikan pembelajaran yang menarik juga gitu Bu Des. Kita akan minta kerjasamanya. Oke, oke. Itu kan tadi pihak dukungan dari pihak sekolah. Kira-kira ada pihak lain yang Bu Fia butuhkan untuk bisa menunjang program yang akan Bu Fia laksanakan ini? Ya, yang terpenting itu Bu Des, saya tentu berkomunikasi juga dengan orang tua. Karena kan kadang-kadang kita baru melihat di segi anak di sekolah, karena di rumah mungkin ada kendala lain yang dihadapi anak. Kita butuh juga berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua, wali murid gitu. Terutama anak-anak yang satu tadi yang kurang berminat belajar dengan saya tadi Bu Des, seperti itu. Oke. Berarti kalau bisa saya simpulkan berarti saling bersinergi ya Bu Fia ya, selain pihak sekolah itu orang tua juga kita minta kolaborasinya ya supaya anak-anak kita lebih bersemangat dalam belajar ya Bu Fia ya. Iya, Oke Bu Fia, kira-kira apa yang akan Bu Fia lakukan agar semua rencana yang Bu Fia akan laksanakan ini bisa secara kontinu berlangsungnya Bu Fia? Ya, saya berencana Bu Des, saya tentu kalau kita membuat sebuah program untuk menimbulkan ketertarikan anak untuk belajar dengan kita, tentu tidak cukup hanya kita berkolaborasi dengan rekan sejawat saja. Saya harus konsisten melaksanakannya. Habis itu tentu saya sebanyak berlatih dan ya setidak-tidaknya nanti ketika saya belajar di kelas, saya minta pendapat dari rekan sejawat untuk menilai bagaimana nih proses pembelajaran saya. Apakah dengan seperti ini sudah bisa membuat anak-anak tertarik dengan belajar dengan saya atau belum? Atau adakah yang perlu saya tambahkan dari cara saya menyampaikan materi kah? Dari saya atau bisa jadi dari penampilan saya kah yang kurang membuat anak-anak tertarik? Karena kan Bu Des kalau kita di SD itu kan di samping cara kita di kelas tentu performa dan penampilan kita juga akan membuat anak-anak itu tertarik dengan kita gitu kan. Dari berpakaian misalnya, kita berpakaiannya tidak serasi tentu akan anak-anak jadi nggak tertarik juga pada kita kan Bu Des. Iya betul Bu Fia. Itu rencananya Bu Des. Dan yang paling utama adalah saya harus konsisten dan menyajikan media pembelajaran bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa Bu Des. Jadi segala usaha dilakukan ya Bu Fia ya? Ya, demi anak kan. Demi peserta didik kita ya Bu Fia ya? Kita, Oke. Baik Bu Fia, ini kan kita sebentar ya ternyata ya Bu Fia sudah mengemukakan tadi permasalahannya. Tiba kita di ujung sesinya Bu Fia. Kira-kira apa yang Bu Fia harapkan dari perbincangan kita sebentar ini? Bagaimana Bu Des? Bagaimana apa yang Bu Fia harapkan dari perbincangan kita? Apa harapan Bu Fia dari perbincangan kita ini? Iya, harapan saya tentu saya sudah menemukan solusi nih kan Bu Des. Tentu saya akan melakukan eksekusi di kedepannya gitu kan. Nah, nanti ketika saya menemukan permasalahan lagi, tentu saya akan boleh minta waktu Bu Des lagi untuk berdiskusi dengan Bu Des gitu. Oke, siap-siap Ibu. Oke, kan kita sudah berbincang-bincang nih. Sekarang perasaan Bu Fia saya tanya lagi. Bagaimana perasaan Bu Fia setelah kita berbincang-bincang ini? Tadi kan harapannya, sekarang perasaan Bu Fia lagi. Iya, Bu Des, saya setelah berterima kasih saya dengan Bu Des, ternyata kalau kita memandang permasalahan sendiri itu tentu kita agak kurang menemukan solusi gitu kan. Nah, setelah berbincang dengan Bu Des itu saya kan nampak kelihatan ceria dari wajah saya. Saya rasanya saya menemukan solusi gitu Bu Des. Beban yang berat di kepala saya ini rasanya ringan gitu kan. Kedepannya udah cerah pandangan saya harus apakan siswa saya ini gitu kan, apa yang akan saya lakukan, lebih terang jalan saya gitu Bu Des. Terima kasih Bu Des. Iya sama-sama. Kalau begitu Bu Fia, kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Fia ya. Saya pengen dengar cerita kelanjutannya setelah dicobain apa yang Bu Fia action yang Bu Fia susun tadi. Bagaimana ceritanya, nanti kita cerita lagi Bu Fia ya. Seperti apa nantinya. Terima kasih banyak ya Bu Fia ya. Ya, terima kasih juga Bu Des atas waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Fia. Waalaikumsalam Bu Des.